Perang dagang antara Tiongkok dan Barat kini mencapai titik material paling strategis, magnet tanah jarang, rare earth magnets. Sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa ekspor magnet tanah jarang Tiongkok ke Amerika Serikat dan Uni Eropa anjlok signifikan pada September. Penurunan volume ini terjadi tepat sebelum Beijing meningkatkan ketegangan dengan memperketat pembatasan ekspor material vital ini, yang secara tersirat ditujukan untuk industri pertahanan global. Magnet tanah jarang adalah senjata paling ampuh Beijing dalam konfrontasi dengan Washington. Material ini esensial untuk segala hal, mulai dari kendaraan listrik, turbin angin, hingga peralatan militer canggih. Apa dampak dari penurunan ekspor ini? Mengapa Donald Trump menjadikan isu ini sebagai salah satu tuntutan utamanya menjelang pertemuan dengan Presiden Xi Jinping? Dan bagaimana Tiongkok menggunakan kontrol ekspor ini sebagai alat geopolitik untuk mengendalikan rantai pasok global? Dalam 6 menit ke depan, kita akan bedah strategi Tiongkok yang dapat melumpuhkan industri pertahanan dan teknologi Barat. Anjloknya ekspor di tengah tegangan. Data bea cukai Tiongkok menunjukkan penurunan volume ekspor yang mencolok. Ini bukan sekadar fluktuasi pasar biasa, melainkan terjadi tepat di tengah perundingan perdagangan yang penuh gejolak. Ekspor ke Amerika Serikat turun dalam 2 bulan berturut-turut dari 590 ton pada Agustus menjadi 421 ton pada September. Ekspor ke Eropa merosot dari 2.582 ton menjadi 2.461 ton pada periode yang sama. Penurunan ini juga sejalan dengan rilis data yang menunjukkan penurunan untuk semua produk tanah jarang yang didominasi oleh magnet. Penurunan volume ini mengindikasikan bahwa Tiongkok mungkin telah mulai membatasi pengiriman atau bahwa perusahaan Barat secara proaktif mencari sumber pasokan alternatif mengantisipasi larangan ekspor yang lebih ketat dari Beijing. Kekuatan strategis magnet tanah jarang. Untuk memahami mengapa penurunan ini sangat mengkhawatirkan Barat, kita harus melihat peran magnet tanah jarang atau rare earth magnets. Material ini adalah vitamin bagi industri modern. Sektor energi hijau, esensial untuk motor kendaraan listrik, EV, dan turbin angin berkapasitas tinggi. Tanpa magnet ini, transisi energi global akan terhenti. Peralatan militer, vital untuk sistem navigasi, sensor rudal, dan teknologi canggih seperti jet tempur siluman. Kontrol atas material ini memberi Tiongkok leverage langsung atas kemampuan pertahanan Barat. Tiongkok secara strategis telah menjadikan kontrol atas magnet ini sebagai senjata paling ampuh Beijing dalam konfrontasi dengan Washington. Ancaman kekurangan pasokan dapat melumpuhkan rantai pasok teknologi dan pertahanan AS. Strategi ekspansi kontrol ekspor Cina. Tiongkok telah mengambil langkah agresif dalam beberapa bulan terakhir untuk memperketat kendali. April 2025, Beijing meningkatkan tekanan pada Amerika Serikat dengan memberlakukan pembatasan ekspor yang secara langsung mengancam kekurangan pasokan global. Awal Oktober 2025, Tiongkok mengumumkan rencana memperluas cakupan kontrol ekspornya secara drastis, dengan dalih untuk mencegah pasokan ke industri pertahanan di seluruh dunia. Langkah Tiongkok ini dilihat Barat sebagai upaya yang disengaja untuk mengintervensi pasar global dan memperkuat posisi dominasi teknologinya. Dengan mengendalikan pasokan material kritis ini, Tiongkok memegang kunci atas perkembangan teknologi masa depan dan keamanan militer para pesaingnya. Tuntutan Trump menjelang KTT APEC. Penurunan ekspor ini terjadi hanya beberapa hari sebelum Amerika Serikat dan Tiongkok kembali ke meja perundingan, di mana gencatan senjata perdagangan rapuh mereka mendekati batas waktu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memasukkan tindakan terkait logam tanah jarang ke dalam 3 tuntutan utamanya kepada Beijing. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya isu ini bagi keamanan nasional AS. Saya tidak ingin mereka mempermainkan logam tanah jarang dengan kami. Trump diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping di KTT APEC di Korea Selatan pekan depan.
tuntutan Trump mencerminkan tekanan besar yang dihadapi Amerika Serikat. Mereka harus mengamankan akses ke material ini sambil pada saat yang sama berupaya membangun kembali rantai pasok domestik mereka sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Ancaman Tiongkok untuk memotong ekspor magnet tanah jarang secara efektif merupakan taktik intimidasi menjelang negosiasi tingkat tinggi, memaksa Amerika Serikat untuk menyerah pada tuntutan perdagangan Beijing demi mendapatkan kembali akses pasokan yang stabil.